Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3 pembelajaran 1 dengan muatan pembelajaran IPA, IPS, dan Nah, bahasa anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, kalau sudah masuk semuanya, semua sehat ya. Alhamdulillah. Silakan memimpin doa. Oke, terima kasih Darda. Silakan duduk ke tempatnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, mari kita menyanyikan lagu wajib. Silakan, Imel. Silakan. Terima kasih, Imel. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama melalui kegiatan menonton dongeng, nanti peserta didik akan mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dan melihat dongeng atau mendengar. Oke, nah sebutkan salah satu dongeng yang pernah kalian baca atau pernah kalian ambil. Dengan buaya. Dengan buaya. Nah, di sini yang akan kita ambil adalah amanat atau pesan moral. Kalau di dalam unsur intrinsik ada namanya amanat atau pesan moral dari sebuah dongeng. Nah, dongeng biasanya menyampaikan suatu pesan moral di mana kita harus mengikuti yang baik-baik dan menghindari yang jahat atau yang buruk. Nah, tadi dari cerita dongeng Kancil dan Buaya, apa amanatnya? Harus berteman. Iya, persahabatan, harus saling berteman, tidak boleh memilih-milih teman walaupun berbeda jenis, walaupun berbeda suku. Nah, di sini akan Ibu tayangkan sebuah dongeng. Kalian simak baik-baik dongeng tersebut. Nanti di dalam dongeng ada yang namanya tema, ada namanya alur, amanat, tokoh, penokohan. Nah, nanti watak. Watak. Silakan diperhatikan baik-baik dongengnya. Ada siapa di dalam dongeng tersebut? Terus apa wataknya? Di mana kejadiannya? Silakan diperhatikan dengan baik ya. Penebang kayu yang jujur. Silakan disimak baik-baik. Suatu ketika, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda yang bernama Alan. Dia adalah seorang yang sangat jujur dan tidak akan pernah mengambil barang-barang yang bukan Nah, miliknya. tadi kita sudah menyaksikan dongeng penebang kayu di dalam cerita siapa? Alan. Terus siapa lagi? Nenek tua. James. Yang membantunya di sungai. Ayo ke pengertian dongeng. Pengertian dongeng. Silakan dibaca Darda. Dongeng adalah bentuk kesenangan. Oke, terima kasih Darda. Tahukan secara turun-menurun. Nah, kemarin kita bisa mendengarnya dari nenek, dari orang tua mungkin sebelum tidur dibacakan dongeng. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam dongeng ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra adalah amanat dari suatu. Tadi kita udah ke tokoh, sekarang penokohannya. Alan, bagaimana Pigi? Apa watak dari Alan? Jujur, suka menolong, sopan. Oke, bagus, pintar sekali Pigi. Sekarang yang kedua ada Nenek Kori. Bagaimana wataknya? Silakan juga Nenek Kori. Suka menolong penyanyi. Yang terakhir ada si watak James. Ada tokoh James di situ. Ya, silakan Imal. Iri dan serakah. Iya, bagus, pintar sekali. Berarti sudah bisa mengidentifikasi watak dan penokohan. Nah, sekarang kita ke amanatnya. Amanat dari dongeng tadi. Silakan. Kita harus selalu berperilaku jujur. Iya, bagus Imel. Yang berikutnya, Santi.
dan bahan bakar. Oke, sebagai sumber energi dan bahan bakar, terima kasih. Lanjut, yang nomor 2, Santi. Sebagai pembangkit listrik. Lanjut. Dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Yang pertama, Hutan menjadi gundul. iya, bagus email. Yang kedua, Tanah longsor. iya. Yang ketiga, ini ada upaya pelestarian. Yang pertama, menerapkan sistem tebang pilih. Yang kedua, menerapkan sistem tebang tanam. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Yang keempat, memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan hutan secara sembarangan. Salah satu cara manusia dalam mempertahankannya adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman dahulu, kegiatan pekerjaan masih dilakukan secara tradisional dengan menggunakan tenaga manusia maupun dengan tenaga hewan. Namun, di zaman sekarang, teknologi sudah semakin canggih, di mana banyak pekerjaan yang sudah tergantikan oleh mesin atau alat-alat canggih. Oke, berikutnya. Nah, ini ada beberapa gambar perkembangan alat. Nampak gambarnya? Oke, ini adalah gambar perkembangan alat dari masa ke masa. Nah, gambar yang pertama ada gambar apa? Bisa dilihat? Oke, nah ini adalah gambar kerbau atau orang membajak sawah menggunakan kerbau atau tenaga hewan. Nah, di bawahnya itu sudah menggunakan alat atau menggunakan traktor. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang ibu yang akan bertanya. Tadi di dalam dongeng ada yang namanya Alam. Alam bekerja sebagai penebang kayu. Nah, apa sih alat yang digunakan oleh Alam? Kapak. Nah, kapak itu menggunakan tenaga manusia. Nah, kalau di zaman sekarang udah ada alat yang menggantikan kapak. Apa contohnya? Itu, iya, pintar sekali Mel. Bagus. Nah, itu adalah salah satu contoh perkembangan alat. Nah, nanti di lembaran yang ibu bagikan tadi, kalian silakan mengidentifikasi contoh alat yang menggunakan teknologi perubahan. Dicari alat yang menggunakan atau perubahan alat dari masa ke masa. Nah, dari hasilnya tadi, silakan bacakan kelompok 1 perkembangan alat. Ayo, apa tadi? Dulu kalau pakai tungku kayu, sekarang pakai gas. Oh iya, bagus. Kelompok 1, terus kelompok 2, silakan kelompok 2. Dulu pakai kapak, sekarang pakai sendal. Oke, itu perkembangan alat dari masa ke masa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, nah, tadi silakan boleh dikumpulkan itu gambarnya, pekerjaannya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang kita buat kesimpulan
persiapkan doa. Email. Oke. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Mel. Dan Ibu cukupi pembelajaran